Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fernita Meliana dari kelas 4 PGSDA 3 NIM 1913304x558. Di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 1. Saya pilih yang A, lalu nomor 2. Nah, yang nomor 1, yang pertama kita ke transform komputer variabel, open data file, lalu ini ke Excel. Ini Excel, kita tunggu. Lalu kita mengerjakan nomor 1. Kita akan melakukan uji prasyarat data, yaitu yang pertama uji normalitas. Kita tekan analis. Dari data dikatakan normal apabila nilai sig lebih besar dari 0,05. Dari data ini, nilai X-nya, 200, lalu nilai Y-nya, 200. Maka dapat disimpulkan data X dan Y berdistribusi normal. Selanjutnya kita akan melakukan uji multikolonial. Yang pertama kita ke analis, lalu ke regression, habis itu linear. Nah, yang dependen kita yang Y, yang independen kita yang X. Itu kita ke statistik. Nah, statistik ini kita tekan semua. Lalu continue. Lalu ke plot. Yang Y kita yang ZRESID nih, Y. Lalu yang X kita yang ZPRED nih. Situ kita tekan yang normal, histogram, continue, lalu kita save. Lalu yang residualnya kita tekan yang unstandard ini yang atas, lalu yang standar ini kita continue, kita tekan OK. Jika nilai tolerans ini lebih dari 0,1 dan nilai VIV kurang dari 10, maka tidak mengalami multikolonialitas. Dari data ini, tolerans bernilai 1000, lalu yang VIV 1000. Maka dapat disimpulkan data X tidak mengalami multikolonialitas. Lalu yang ini, pada uji gambar ini terjadi heteroskedastisitas apabila gambar scatter plot menunjukkan pola tertentu. Dari gambar ini dapat dilihat bahwa pola menyebar, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas. Yang ketiga kita akan melakukan uji linearitas. Itu kita ke analis. Lalu ke compare means, ke means. Yang dependent list kita yang Y. Lalu yang independen kita yang X. Kita ke option, lalu kita ke test for linearity, kita centang, lalu continue. Kita tekan OK. Yang ini ya ANOVA table. Dikatakan data normal apabila nilai sig deviation from linearity, yang ini
berarti lebih dari 0,05. Dari tabel ini menunjukkan 903 dapat dilakukan uji linearitas. Nomor 2, yaitu seorang dosen statistika ingin mengetahui jenis serta efektivitas pengaruh frekuensi belajar X1 dan nilai statistik X2 secara bersama-sama terhadap prestasi Y. Statistika mahasiswa dengan data di bawah ini. Yang A, ujilah persyarat data di atas untuk memenuhi analisis regresi atau linearitas, multikolonialitas, homozidastisitas, autokorelasi. Kita ke aplikasi SPS, lalu kita tekan transform ke komputer variabel, lalu open data file, lalu yang file of type kita cari yang Excel, lalu Excel, tekan open, nah ini tekan OK. Kita ke variable view, labelnya yang S1 namanya jam atau minggu, lalu yang X2 nilai, lalu yang Y prestasi. Kita ke data view. Nah, yang pertama kita cari uji linearitas. Pertama kita tekan analis, lalu ke compare means, lalu yang dependent list kita yang Y prestasi, tekan ini. Lalu untuk independent list kita tekan yang X11, tekan sini, lalu nilai X2 tekan gini. Lalu kita ke option kita tekan yang test for linearity, continue, lalu OK. Nah, hasilnya kita cari hasil uji linearitas berdasarkan signifikan atau sig dari output ini diperoleh nilai deviation from linearity sig adalah 0,677 ini ya, yang sig ya, lebih besar dari 0,05. Analisis regresi multikolonialitas. Pertama kita buka SPS-nya yang ini tadi, langsung kita ke analis, lalu ke regression nih, lalu ke linear. Nah, dependent ini kita ambil yang Y, kita tekan. Lalu untuk independent kita tekan yang X semua ya. Lalu yang nih. Lalu kita ke method enter, sudah ya. Lalu ke statistik kita ke convergence metric. Terus collinear diagnosis, conversion, cover matrix, render conversion sudah, cover matrix sudah. Terus yang collinear diagnosis matrix langsung residual, continue. Oke. Nah, kita cari hasilnya deviation 0,060. Kita cari
Nah, hasilnya dilihat di collinearity tolerance coefficient yaitu 0,620. Jadi berdasarkan tabel output coefficient pada bagian collinearity tolerance, ketahui nilai toleransi untuk variabel nilai X dan X2 adalah 0,620 lebih besar dari 0,10. Sementara nilai V1F untuk variabel adalah 1,614. Ini statistik FIF 1,614 kurang dari 10,00. Maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi gejala multikolonialitas dalam model regresi. Lalu yang ketiga, kita melakukan analisis regresi homoscedastisitas. Kita buka SPS-nya yang ini. Kita langsung ke analis regression, lalu ke linear. Ini dependennya yang Y sudah benar, independennya sudah benar, method enter sudah benar. Lalu kita save. Nah, save ke residual kita tekan yang unstandardized. Lalu kita ke include. Include. Ini include. Kita tadi kan residual unstandardized. Lalu kita tekan include ini. Langsung continue. Di situ tekan OK. Nah, kita ke transform. Kita ke komputer variabel. Nih, target variabel kita tekan ABS. Lalu ini terus press. Nih. Lalu kita ini yang vacation group kita pilih yang all, lalu ke yang EBS. Nah, ini dihapus. Kita tekan yang ini. Nah, di situ kita tekan OK. Lalu kita ke ini analis, lalu ke analis, lalu ke regression, kita ke linear. Nah, ini dependennya sudah benar. Salah nih, dependennya kita ganti yang ABS rest. Kita taruh yang independennya sudah benar ya, X yang X1 sama X2. Lalu kita save, lalu ke residual kita ini udah. Lalu continue, tekan OK. Kita cari hasilnya untuk uji homoscedastisitas. Kita cari homosceditas, cari nah ini
cari yang, nah ini koefisien hasilnya itu 0,514, ini yang signifikan ini. Jadi berdasarkan output ini diketahui nilai sig ini untuk X1 adalah nih 0,000. Lalu sementara nilai sig untuk X2 ini 0,514. Karena nilai signifikasi kedua variabel di atas lebih besar dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa terjadi gejala velocitasitas. Itu ya. Jadi ini nilainya kita ketahui. Keempat, analis autokorelasi. Kita buka SPS-nya, lalu kita buka analis ke regression, ke linear, dependennya kita ganti Y, independennya sudah benar, kita ke statistik, lalu residual, kita tekan yang Darwin-Watson, kita tekan continue, kita tekan OK. Nah, kita cari hasilnya. Nah, ini hasilnya. Berdasarkan data output model summary, ini diketahui nilai Darwin-Watson. Ini ya, Darwin-Watson adalah 2,404. Selanjutnya, nilai ini akan kita bandingkan dengan nilai tabel Darwin-Watson pada signifikansi 3% dengan rumus K N, adapun jumlah variabel independen adalah 3 atau K sama dengan 3. Sementara jumlah sampel atau N sama dengan 15, maka K titik, N sama dengan 3 banding 32. Akan mengetahui berapa besar variabel independen mempengaruhi variabel dependen. Yang pertama, kita ke transform, memutar variabel, open data file, lalu kita ke Excel, filenya ini, tunggu. Nah, kita tekan OK, lalu kita ke analis, habis itu ke regression, ke linear, lalu dependent ini yang Y kita taruh, lalu yang independen X. Habis itu ke statistik. Ini sudah ditekan, lalu yang part N, part L ini continue, kan? Oke. Kita cari data koefisien. Koefisiennya nih, yang standar bisa koefisien ini beta. Kita langsung ke Excel, satu, lalu 0,88, 10,616. Nah, yang ini zero order tuh file yang zero order. Ini zero ordernya. Kita kembali ke Excel. Ini dikali sama ini filenya, lalu ini dikali ini. Nah, mengetahui
jumlahnya sama dengan ini tambah ini gitu. Terus ini nilainya positif, ini positif, tuh positif. Seratus persen, 100%. Nah, ini 0,7272 ini dikali 100%. Lalu yang X2 besar pengaruhnya dikali 100%. Yang KD atau R besar pengaruhnya dikali 100%. Tuh. Jadi X1 besar pengaruhnya 0,7272. Jadi persenannya 73%. Lalu X2 besar pengaruhnya 0,06836, persenannya 7%. Untuk yang KD atau R atau square besar pengaruhnya 0,795648, persenannya 80%. Nah, untuk jumlah KD atau R square kita lihat apakah hasilnya benar apa tidak. Coba kita buat di SPSS. Nah, model sumar ini R square 796 ya. Jadi hasil dari KD atau R square jadi benar ya, 0,796. Kita lanjut yang D, tentukan persamaan garis regresi dan bagaimana interpretasi hasil analisis dengan membaca persamaan garis regresi tersebut. Kita langsung ke SPSS-nya. Ini datanya. Yang pertama kita ke analyze, lalu ke regression, ke linear. Yang Y ini dependent, yang independen yang X1 sama X2. Lalu kita ke statistik. Ini metodenya enter ya, sudah benar. Statistiknya regression coefficient. Yang ini dicentang, ini sama ini. Lalu continue, kan oke. Kita lihat datanya. Nah, jadi garis persamaan Y sama dengan A tambah B X1, yaitu tambah B X2. Y sama dengan 3,029 tambah 0,262 tambah 0,15. Yang 0,62 ini X1, yang 0,15 ini X2. Jadi interpretasinya, jika skor frekuensi belajar X naik, satuan maka akan meningkatkan start prestasi belajar Y. Jika skor naik, nilai statistik X2 naik satuan, maka akan meningkatkan skor prestasi belajar Y 0,15.